Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Yumina. Perkenalkan, nama saya Najib Minta Smita. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasi pergerakan Islam dan kaitannya semangat kebangsaan Indonesia Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama genap berusia 83 tahun. Organisasi ini dideklarasikan pada 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersama dengan Kiai Bisri Syansuri, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri Mustafa. Banyak hal yang melatar belakangi berdirinya organisasi ulama ini. Di antaranya adalah keprihatinan para ulama terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang terbelakang, baik secara mental maupun sosial ekonomi hingga persoalan kebangsaan dan keagamaan. Sebagai sebuah bangsa yang masih terjajah saat itu, bangsa Indonesia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Anak-anak petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya tidak bisa mengenyam pendidikan formal sebagaimana layaknya anak pejabat dan priai. Mereka menjadi miskin secara intelektual dan ekonomi. Dengan kondisi yang serba miskin itu, semangat persatuan dan kesatuan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda laksana ungguh merindukan bulan. Berbagai hal itulah yang akhirnya mendorong para cendekiawan dan kaum terpelajar Indonesia untuk bangkit dan memperjuangkan martabat bangsa Indonesia. Gerakan kebangkitan bangsa ini muncul pertama kali tahun 1908 dengannya Budi Utomo dan dikenal dengan sebutan Gerakan Kebangkitan Nasional. Setelah itu, semangat kebangkitan semakin membara, bahkan menular ke sejumlah daerah di Indonesia. Semua gerakan itu dilatar belakangi oleh kesepakatan dan kesadaran bersama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia yang lepas dari segala bentuk penjajahan dan mengatasi ketertinggalan bangsa dalam berbagai bidang. Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini didukung penuh oleh kalangan tokoh-tokoh pesantren yang notabene sejak lama gigih melawan kolonialisme. Berbagai organisasi baru dibentuk seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air tahun 1916. Setelah itu, organisasi serupa terus bermunculan mulai dari Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri yang artinya kebangkitan pemikiran tahun 1918. Organisasi ini menjadi wahana pendidikan sosial, politik, dan keagamaan kaum santri. Tak lama kemudian muncul Nahdlatul Tujjar atau pergerakan atau kebangkitan para saudara atau pengusaha. Organisasi ini berfungsi sebagai basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Alhasil dengan adanya organisasi tersebut, Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Organisasi keagamaan inilah yang akhirnya melahirkan organisasi ulama yang bernama Nahdlatul Ulama. Satu hal lain turut
mendasari berdirinya NU adalah upaya dari kalangan pesantren untuk menjaga dan memelihara peninggalan sejarah Islam ataupun pra-Islam. Sebuah paham dan gerakan keagamaan di Timur Tengah Makkah, yaitu Wahabi, berkembang pesat dan mulai memasuki paham keagamaan di Indonesia. Saat itu, Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni Mazhab Wahabi di Makkah. Paham Wahabi bermaksud menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam ataupun para Islam yang selama ini banyak diziarahi masyarakat Muslim. Ziarah terhadap hal-hal berbau mistik itu dianggap sebagai sesuatu yang baru dan dapat merusak Islam bid'ah. Gagasan Raja Ibnu Saud ini menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung pro dan ada yang menolak kontra. Sejumlah kelompok modernis di Indonesia menyambut baik gagasan itu, di antaranya Gerakan Muhammadiyah di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan PSLI bawah pimpinan Hos Tejo Torominoto. Sementara itu, kalangan pesantren yang selama ini banyak membela semangat keragaman dan pelestari nilai-nilai sejarah, menolak pembatasan bermazhab, apalagi menghancurkan terhadap warisan pada peradaban. Mereka itu tokoh-tokoh pesantren keluar dari keanggotaan Polres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925. Para tokoh pesantren ini kemudian tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam muktamar Alam Islami Kongres Islam Internasional Mekah yang akan mengeraskan keputusan tersebut. Kesimpulan dari makalah ini, atas dasar itulah kalangan pesantren membentuk delegasi baru bernama Komite Hijaz yang dikomandai oleh Kiai Wahab Hasbullah. Komite Hijaz ini dengan gigih bertekad menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban. Mereka menentang secara terang-terangan gagasan tersebut, bahkan didukung oleh umat Islam hampir seluruh penjuru di dunia. Karena upaya ini, akhirnya Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Itulah awal mula upaya yang dilakukan kalangan pesantren yang dalam hal ini diwakili oleh Komite Hijaz untuk memperjuangkan kebangsaan bermazhab dan melestarikan warisan peradaban itu. Kini seluruh umat Islam dunia turut menikmati dan menyaksikan warisan peradaban Islam. Dan masyarakat Muslim kini pun bebas melaksanakan ibadah di tanah suci atau Mekah sesuai dengan mazhab masing-masing. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.